datang di Ngompar, ngobrolin Unpar, ngomongin apa lagi sih? Oke, halo Unparian semua. Kenalin, nama aku Tania yang bakal nemenin kalian semua nih di segmen Ngompar kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber juga. Mungkin aku mau kenalin dulu nih sama Unparian semua. Di sini ada Mas Sakti nih. Mas Sakti ini katanya Mas Jawa dengan 100.000 followers, yeah, betul Mas? 100.000 plus. 100.000 plus followers. Nah, dia juga merupakan dosen administrasi publik ya. Terus koordinator bidang mahasiswa di Satgas Wellbeing. Nah, beliau juga aktif nih ngonten. Jadi beliau ini membantu mahasiswa memecahkan mitos kalau skripsi itu susah, benar nggak sih Mas? Bener banget. Bener banget. Saya izin nyapa-nyapa juga. Boleh, silakan. Hai Unparian semua, terima kasih sudah diundang hadir di podcastnya Kak Tania hari ini. Podcast Ngompar. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada Ibu Dewi. Ya. Halo Ibu Dewi. Halo Tarian, sehat semangat ya. Nah, beliau ini merupakan psikolog mungkin ya, psikolog juga. Terus udah gitu pengembangan karir mahasiswa juga ada, deputi Satgas Wellbeing gitu. Terus ada konseling juga mahasiswa dan suka bikin juga merupakan narasumber bidang pendidikan dan psikologi. Betul Ibu? Betul. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya. Ini tuh mahasiswa juga nih. Namanya Kak Lea, betul? Iya, betul. Hai Unparian. Oke. Kak Lea ini mahasiswa administrasi publik. Ya. Iya, aktif juga nih kakaknya bikin podcast. Boleh di-spill dong? Boleh banget. Jadi Unparian aku tuh juga join salah satu community-nya anak kampus gitu, namanya Podcast Kampus. Di situ juga isinya kita bikin episode-episode podcast di Spotify gitu. Oke. Mungkin kali ini kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental nih. Lagi hype banget di kalangan Gen Z. Betul. Gitu kan, apa-apa mental health, aduh aku kena nih mentalnya gitu mungkin ya. Mungkin aku mau sedikit nanya nih sama narasumber kita kali ini. Nah, kesehatan mental tuh apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijawab sama Bu Dewi kali ya? Boleh. Oke, memang betul ya. Jadi kayaknya kesehatan mental tuh sering banget disebut-sebut nih sekarang. Nah, kayaknya kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut kesehatan mental. Jadi sebenarnya intinya ketika seorang dinyatakan sehat mental, dia itu masih memiliki keseimbangan. Nah, keseimbangan seperti apa gitu ya? Keseimbangannya yang pertama bahwa dia tuh masih aware sama dirinya. Dia masih tahu nih ada apa yang terjadi dengan diri saya. Terus apa yang harus saya lakukan gitu ya dengan diri saya. Lalu dia tuh masih mampu untuk mengelola gejolak-gejolak emosi yang terjadi sama dia. Jadi dia tahu nih ketika ada yang nggak nyaman muncul, dia tahu mengelolanya. Yang ketiga, dia tuh masih mampu berfungsi secara sosial dengan baik dan juga berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya dia masih mampu konsentrasi sebagai mahasiswa. Nah, dia masih mampu bisa beradaptasi, mampu berelasi dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau orang bilang nih dia nggak sehat mental nih karena dia punya masalah, nggak juga. Karena kita manusia kan pasti punya masalah ya. Jadi bukan berarti orang punya masalah tuh berarti dia kena mental gitu ya. Tapi ketika dia masih ada keseimbangan, dia masih bisa dibilang sehat mental. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita juga kepo nih, pengen tahu kenapa sih seseorang bisa kayak kena masalah kesehatan mental ini. Oke. Jadi biasanya tadi kan kalau saya bilang prinsipnya adalah keseimbangan. Jadi ketika dia mengalami ketidakseimbangan, nah di situ tuh mulai ada gangguan. Misalnya nih ketika dia mulai tidak mampu lagi nih menyadari apa yang terjadi dengan dirinya, lalu dia mulai sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk berelasi dengan orang lain, menarik diri. Nah, berarti kan ada yang tidak seimbang. Dia mulai tidak bisa lagi mengatasi permasalahannya sendiri. Di situ dia perlu bantuan. Nah, lalu soal kesehatan mental ini kan masalah ketidakseimbangan tadi. Jadi kalau dia mengalami ketidakseimbangan di dalam zat-zat kimiawi di otaknya juga, dia bisa mengalami gangguan yang lebih berat. Nah, di situ biasanya bukan psikolog lagi nih yang ngebantu, tapi dia harus berobat ke psikiater untuk mendapat pengobatan atau terapi-terapi yang terkait pengobatan medis untuk menyeimbangkan tadi kimia-kimia di otaknya yang juga membantu dia menjadi lebih mampu untuk mengatasi dirinya.
tadi karena sempat aku juga bilang Gen Z aware banget nih sama masalah mental. Apa-apa Gen Z itu kayak aduh kena mental. Iya, kena mental health aku gitu kan. Sebenarnya kenapa sih Gen Z itu dibilang jadi generasi yang paling aware sama kesehatan mental gitu? Mungkin mau dijawab sama sama Gen Z yang jawab. Gen Z ya. Oke, jadi kalau dari aku personal sih, kalau misalnya aku nih ngelihat lingkungan sekitar aku lah, kan emang rata-rata masih pada Gen Z juga gitu ya masuknya. Dan aku sendiri juga Gen Z gitu, mungkin lebih relate lah. Kenapa rata-rata sekarang orang dan anak Gen Z itu emang aware banget lah sama yang namanya kesehatan mental. Kalau menurut aku pribadi sih karena pertama tuh kita udah hidup di zaman era digital tuh udah maju banget lah. Jadi kita gampang banget buat akses informasi. Which is di sosial media atau mungkin di platform yang lain lah gitu. Jadi kalau dari aku personal juga sering banget lihat kayak konten-konten orang yang emang ngebahas tentang kesehatan mental gitu. Dan mungkin itu salah satu hal yang bikin kita anak Gen Z itu lebih aware karena kita lebih tahu informasi lebih cepet lah masuk ke kitanya gitu. Salah satunya kan emang kita seneng banget tuh buat main sosmed dan lain-lain gitu kan. Makanya menurut aku salah satu hal yang bikin kita aware banget tuh karena mungkin faktor lingkungan dan juga faktor dari era digital itu gitu. Lingkungan kita juga kan lebih lebih orang tuh kenapa lebih aware menurut aku karena banyak hal atau mungkin faktor penyebab di sekitarnya gitu kan. Terus juga mungkin sering ngeliat juga banyak contoh dari teman-temannya. Tapi sebenarnya yang aku bingungin ya sebagai Gen Z juga, aku kadang bingung gimana cara bedain orang yang emang kena kesehatan mentalnya tuh memburuk atau cuman karena FOMO atau mungkin ngerasa stres doang terus disebutnya kena gangguan mental gitu. Kita tuh kan paling aware nih Gen Z. Terus udah gitu, kenapa walaupun paling aware, kita tuh kadang-kadang suka ditanya, bukan ditanya, kayak dikasih cap gitu. Ini mah strawberry generation atau generasi strawberry gitu kepada Gen Z. Boleh mungkin mau dijawab sama Mungkin saya kali ya, belum soalnya kan. Tetapi tadi menarik, kalau si Lea kan bicara sebagai Gen Z. Mungkin saya sebagai orang yang mengobservasi generasi Z di kelas dan seterusnya. Tetapi intinya tadi saya sepakat soal sosmed ya. Menurut saya pribadi mungkin kalau sekarang generasi Z ini suka bilang saya kena mental dan seterusnya, salah satunya mungkin pengaruh sosmed. Kenapa? Karena tren yang terjadi itu yang saya lihat justru sosmed ini kemudian menjadi dasar bagi anak-anak generasi Z ini untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Itu menarik menurut saya. Artinya apa? Ketika kita melihat, saya punya teman si A si B, misalnya ngomongin skripsi deh, dia lagi ngerjain skripsi nih. Padahal mungkin dia lagi malas ngerjain skripsi, dia cuma acting doang, foto terus diupload biar kelihatan kerja. Jadi nggak semua yang dilihat di sosmed itu benar, dan celakanya Gen Z ini kadang membandingkan dirinya dengan orang lain di Gen Z. Dan ketika standar mereka tidak di situ, mereka stres. Semudah itu mungkin ya. Padahal ya itu kalau yang saya lihat ya, kemudian sosmed ini berbicara seperti itu gitu. Nah, yang kemudian saya lakukan justru melalui konten-konten saya di TikTok, saya ingin mengubah gimana sosmed ini cara pandangnya nggak negatif, tapi gimana justru bisa lebih memotivasi anak-anak ini untuk ya udah yuk kita bikin skripsi real, mudah dan seterusnya. Jadi mungkin itu ya sosmed ya, Lea. Jadi bandingin hidup kita sama hidup orang lain yang belum tentu benar. Gitu. Padahal hal-hal kecil di sosmed kan mungkin aja bohong. Iya betul juga sih. Buat ini ya pamer aja gitu. Nah, aku jadi ada mau nambahin nih sosmed ya. Banyak sering yang saya temui gitu ya, kenapa nih orang-orang makin aware ya, maksudnya Gen Z atau mungkin banyak orang yang selain Gen Z pun makin aware dengan aduh gua kok kayaknya depresi dan sebagainya. Karena tadi tetap di sosmed itu kan infonya banyak. Mereka tuh baca gampang ya. Kalau dulu saya harus cari buku. Kalau sekarang kan mereka tinggal scrolling dapat gitu ya infonya. Terus mulai tuh menyamakan oh ya nih depresi tuh udah mulai malas keluar rumah. Nah begitu dia malas kuliah, terus dia langsung merasa kayaknya gue depresi. Self diagnose jadi jatuhnya. Nah padahal zaman dulu kita juga ada lah ya kita malas kuliah dan kita nggak langsung cepat-cepat bilang kita depresi gitu. Nah terus mulai itu nyocok-nyocokin. Nah secara psikologis ketika seseorang mulai melihat ciri-ciri terus kemudian nyocok-nyocokin, secara nggak langsung kan kita akan tersugesti untuk ke situ arahnya. Jadi yang tadinya merasa cuma depresi tiba-tiba kayak udah mulai
ada penarikan diri, udah mulai, jadi makin diagnosisnya makin berat buat dirinya. Padahal mungkin ya segitunya juga. Nah itu dia ya. Jadi perlu juga hati-hati untuk memilah tuh apa yang dibaca supaya nggak cepet-cepet ngerasa jangan-jangan saya sakit jiwa ya. Nah itu tuh nggak bagus tuh ya kata-kata gitu. Mungkin ada nggak sih tips and tricks gitu mungkin dari kaliannya sendiri buat menjaga kesehatan mental di lingkungan kampus nih? Oke, gitu kan. di lingkungan kampus ya. Kalau dari aku sih biasanya pertama benar kata Ibu tadi kan sebutin kalau kita perlu pilih-pilih lagi nih apa yang kita tonton di media sosial gitu ya. Karena emang sengaruh itu sih pengaruh media sosial kalau kita nggak benar-benar bisa pilih-pilih yang apa ya positif buat kita tuh apa gitu. Terus kalau tentang lingkungan sekitar di kampus juga penting banget buat yang namanya pilih temen yang bisa bikin apa ya kita tuh lebih ke arah positif gitu. Karena nggak jarang kita tuh gampang ke bawah-bawah kan di umur aku sekarang tuh menurut aku relate banget. Kalau misalnya kita lihat orang kita tuh nggak bisa langsung ngenyaring nih orang tuh bagus atau enggak buat lingkungan kita ke depannya gitu. Dan saran dari aku sih, tips dari aku biasanya aku lebih punya blockingan diri sendiri dulu nih orang tuh kira-kira bakal berdampak positif atau negatif nih buat akunya gitu. Kalaupun emang berdampak negatif, kalau bisa kita yang kasih dampak positif buat orang itu gitu. Kalau aku sih gitu ya. Mungkin dari Ibu ada tips and triknya gitu? Kelihatan ya? Ya, langsung lengkapin ya. Boleh? Nah, jadi ketika seseorang nih pengen bisa membatasi dirinya atau dia bisa memilah, nah dia pun secara pribadinya memang harus juga punya keyakinan, pengenalan dirinya dia. Saya nggak bisa nih ya tiba-tiba saya pengen ngeblocking diri saya, tapi kalau memang orangnya mudah terpengaruh, tidak mantap gitu ya, tidak firm, dia kan pasti otomatis terbawa-bawa gitu. Jadi dari pribadinya dulu yang mesti dikuatin. Jadi yakin dengan dirinya, yakin dia punya sesuatu yang memang bisa dia pegang gitu ya, dia andalkan untuk dalam bersosialisasi dengan orang dan sebagainya, sehingga dia bisa memilah dengan lebih baik gitu. Kalau nggak nanti milahnya juga bisa salah gitu kan, yang mananya. Berarti harus dari personalnya juga udah dari oke personal gitu ya. diri, iya betul. Kalau misalnya dari Mas Sakti? Yang saya lihat ya, kalau saya lihat di kelas itu kan mata kuliah macam-macam, tapi memang saya tuh tertarik banget sama skripsi karena saya bisa tahu di situ biasanya mahasiswa punya masalah. Dan menariknya kemarin saya juga ngobrol sama Bu Dewi. Kalau kita lihat ada kata kesehatan mental, tetapi juga kita jangan lupa ada kata yang namanya mentalitas. Mentalitas itu menurut saya cara pandang. Dan ternyata dari temuan saya, mentalitas ini mempengaruhi atau cara pandang ini mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau berbicara soal tips, mungkin tipsnya adalah anak-anak generasi Z sekarang mungkin harus lebih punya mentalitas yang baik, cara pandang yang baik. Kalau dihubungkan dengan informasi, hari ini bukan kita yang nyari informasi, tapi informasi yang nyari kita. Ya artinya benar banget kita harus benar-benar bisa memilah informasi, ya, tetapi justru bagaimana kita bisa mencari informasi yang menguatkan cara pandang kita supaya lebih positif. Ya, bahkan kemarin saya ngobrol sama kolega di kampus juga, ada kolega yang sekarang sedang kurang sehat, tetapi luar biasanya dia bisa terus sehat dan seterusnya, dan dia berkesimpulan kenapa sih bisa tetap sehat, tipsnya apa? Ternyata salah satunya jangan googling. Itu menarik. Artinya ketika dia googling, sebentar gue sakit apa ya? Tuh dicek, wah sakit ini. Benar tadi yang disampaikan Bu Dewi. Jadi kadang-kadang karena itu mentalitasnya nyari kesakitan, nyari hal yang negatif. Tapi sebentar, gimana ya biar lebih positif hidup saya dan seterusnya? Gimana ya biar kualitas saturasi atau apapun itu biar bisa lebih oke. Mungkin lebih seperti itu yang dicari. Dan untuk Lea tadi saya menarik juga dari Lea. Dulu saya pernah dapat ini ya, dapat semacam petuah gitu dari orang tua saya. Sakti, ingat ya, temanmu masa depanmu. Tapi setelah saya renungkan, enggak, saya masa depan teman saya. Kalau bisa memang seperti itu gitu. Tapi intinya kita dalam berteman, ada pepatah yang bilang jangan pilih-pilih, tetapi ya saya sepakat kita harus bisa cari teman yang bikin kita positif atau bisa saling berbagi energi positif. Paling itu sih menurut saya. Setuju. Baiklah. Kalau yang belum tahu nih Unparian, jadi di Unpar itu ada Satgas Wellbeing, betul ya Ibu, Pak? Nah ini boleh dijelasin dong apa sih Satgas Wellbeing ini gitu? Oke, jadi Satgas Wellbeing ini dibentuk oleh Rektorat Universitas Katolik Parahyangan. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya, dicegah nih. Jadi bukan hanya mengobati atau membantu mengatasi masalahnya, tapi justru kita juga membantu
mencegah mahasiswa-mahasiswa ini mengalami tadi gangguan kesehatan mental yang lebih berat gitu ya. Jadi satu ada pencegahannya, lalu kita juga tapi membantu teman-teman ini mengatasi masalah kalau memang sudah mengalami masalah yang rasanya butuh bantuan profesional. Nah, oleh karena itu salah satu tugas kami. Lalu juga ya kami berusaha akan menyelenggarakan kegiatan ini tuh buat mahasiswa dan juga buat karyawannya seperti itu. Oke, mungkin saya mau tanya sama Mas Sakti nih, gimana nih POV sebagai dosen, apakah Satgas Wellbeing ini tuh membantu banget gitu? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu ya, saya akan jauh ke belakang ketika saya mulai jadi dosen tuh ngapain sih. Dulu saya sebenarnya ingin jadi dosen tuh karena saya senang dalam tanda kutip membimbing mahasiswa. Ya, Bu Dewi kadang terlalu berlebihan bilang saya tuh punya hati untuk mahasiswa, kadang nggak gitu juga ya. Tapi artinya apa? Satgas Wellbeing ini bisa jadi sarana yang baik antar warga kampus ini untuk kemudian berdiskusi mencapai kualitas hidup yang baik, yang lebih baik ya dalam arti tadi ya kesehatan mental dan seterusnya. Jadi saya pikir Wellbeing ini jangan cuma dilihat sebagai wadah konsultasi kalau teman-teman Unpar yang semua punya masalah. Tetapi ketika punya ide misalnya ya Bu ya, untuk kayaknya kampus seru deh kalau misalnya bikin ini, dan itu bisa mulai dari hal-hal yang simpel. Kemarin saya lihat di tempat lain misalnya, menarik ini, ada anak-anak SMA, dia punya kegiatan OSIS, kegiatannya itu cuma muter lagu saat jam istirahat. Sesimpel itu, tetapi bisa bikin kualitas hidup mereka lebih asik di kampus misalnya. Jadi saya pikir hal-hal yang inovatif yang kemudian bisa bikin kita lebih positif juga itu bisa jadi ide yang menarik buat Satgas Wellbeing ya Bu ya. Gitu. Jadi jangan cuma kalau teman-teman punya masalah sih. Itu kuncinya. Ya. Oke, mungkin aku juga mau nanya nih POV dari mahasiswa sendiri kalian. Menurut aku sih dengan adanya Satgas ini pastinya berguna banget dan pasti bermanfaat banget juga buat banyak mahasiswa dan mahasiswi di Unpar, karena yang aku lihat juga teman-teman aku kan kadang suka self diagnosa juga kan, jadi kadang mereka tuh merasa udah punya kesehatan mental yang kurang baik lah. Cuman kan nggak banyak orang tuh tahu cara mengatasi itu tuh seperti apa gitu. Dan menurut aku dengan adanya Satgas ini pastinya kita bisa lebih dituntun ke arah yang benar juga kan. Terus juga kita mungkin nggak harus self diagnosa lagi. Terus selain itu juga benar kata Mas Sakti, bisa jadi wadah kita mungkin mahasiswa yang punya pendapat atau mungkin saran untuk Unpar ke depannya tuh seperti apa, biar kita sebagai mahasiswa juga lebih nyaman buat ada di kampus ini gitu. Namain dikit, namain aja gue ya. Satu penting juga nih, sebenarnya di Satgas Wellbeing ini kita tuh juga nggak pengen kerja sendirian. Jadi kami tuh pengen tuh ngajakin mahasiswa yang memang mungkin ya itu tadi, kalau saya tetap ngomongnya punya hati ya, punya hati untuk menemani teman-teman mahasiswa lain. Jadi sebenarnya nanti ada program gitu ya, jadi tunggu aja ya nanti kapan waktunya coming soon. Kita tuh pengen bikin program di mana kita ngumpulin mahasiswa-mahasiswa tadi untuk bisa nanti juga menemani teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman ada masalah, belum terlalu membutuhkan bantuan profesional, tapi butuh teman bicara, itu ada teman yang mendampingi gitu ya. Tentunya nanti ada pelatihannya gitu ya, ada pendampingannya dulu sebelum dia menjadi teman bagi mahasiswa lain. Menarik banget ya. Mungkin ada Instagramnya atau untuk menghubunginya nih bisa ke mana gitu itu? Oke, sekarang ada hotline-nya dulu ya. Jadi hotline-nya itu di nomor 0822 400 988. Gampang ya? Moga-moga gampang diingat. Nanti ditampilkan di sini. Nanti ditampilkan. Oke. Oke. Mungkin lanjut lagi nih ke tadi udah sempat juga dibahas tentang media sosial gitu kan, sangat berpengaruh ke kesehatan mental juga. Nah itu tuh justru juga bisa memicu stres dan kecemasan, betul ya? Karena juga tadi udah dibilang juga sama Kalea, ini anak-anak Gen Z ini kebanyakan pada FOMO gitu kan. Iya, boleh mungkin pendapatnya disampaikan lagi gitu. Soal FOMO ini? Iya, soal dari FOMO siapa ini. dulu nih Kak? Boleh dari Kalea aja dulu. Oke, dari aku. FOMO itu kan kalau yang aku ngerti ya, itu tuh kecemasan orang takut ketinggalan akan hal tertentu gitu. Kalau yang dari aku rasain, Gen Z sekarang tuh takut banget ketinggalan tren-tren gitu, atau enggak apa ya, hal yang lagi hot tuh apa sih sekarang gitu kan. Nah sebenarnya untuk FOMO sendiri tuh ada hal positif dan negatifnya juga bagi aku. Kalau misalnya positifnya,
bisa kita lihat banyak hal atau tren-tren yang emang oke juga nih buat kita ikutin gitu. Dan itu bisa ngedorong kita buat memanfaatkan sosial media dengan kita lihat orang yang melakukan hal positif, jadi pengen ikutan juga tuh, kita pengen ikutan melakukan hal positif itu gitu. Tapi negatifnya juga banyak yang aku lihat, karena FOMO itu kan kita kadang juga balik lagi gak semua orang tuh bisa menyaring informasi dengan baik gitu. Nah dengan adanya kecemasan atau FOMO ini tuh kadang ada beberapa orang yang emang nggak lihat-lihat dulu nih tren ini tuh baik atau enggak, tapi karena ini tren ya udah ikutan aja gitu. Dan menurut aku dampaknya banyak banget. Salah satunya tuh orang mungkin lebih nggak peduli gitu loh sama image dia atau mungkin kualitas hidup dia gitulah gimana, karena yang dia lihat tuh cuma dari sosial medianya doang gitu. Kalau menurut dia tren, terus juga mungkin pengen viral, kan sekarang banyak banget orang yang melakukan banyak hal supaya gampang viral lah gitu. Nah kadang beberapa orang rela untuk melakukan hal-hal seperti itu yang menurut aku tuh nggak harus loh gitu buat kita mencapai ke titik viral itu tuh melakukan segala hal agar kita tuh terkesan ikutan-ikutan aja gitu. Aku mau nambahin ya FOMO, tapi pagi ini kebetulan pas mau podcast ini ya, tiba-tiba di WA saya masuk nih tentang FOBO. Pernah dengar nggak? FOBO? Belum ya? Kan FOMO nih ya yang lagi berkaitan. Nah ini FOBO nih baru, fear of better option. Jadi fenomenanya tuh gini, kalau FOMO tuh kan nggak mau ketinggalan gitu ya. Betul. Dia akan memacu dirinya terus, tapi itu memicu stres. Karena ketika dia nggak mencapai sesuatu yang kemudian mungkin dia bandingkan dengan orang lain, itu pasti akan menimbulkan kecemasan. Nah kalau yang FOBO, yang fear of better option, dia tuh jadi takut mengambil keputusan. Karena dia dihantui, kalau saya memutuskan sekarang, tiba-tiba besok saya ada pilihan-pilihan yang lebih baik. Pernah ngerasain nggak? Aduh, saya ngambil keputusan ini, tau-taunya besok tiba-tiba ada better option gitu. Dan itu membuat saya, ya udah deh saya tunda dulu ngambil keputusan. Nah efeknya bisa satu, dia jadi penunda. Jadi dia tidak berani memutuskan, dan itu efeknya panjang. Tidak berani berkomitmen, atau dia tidak bisa komitmen sama sekali karena dia ya udah tidak berani mengambil langkah, gitu. Jadi kemarin FOMO, sekarang FOBO. Ada FOBO, iya. Dan kayaknya udah banyak juga yang sering relate kali ya, cuman belum tahu namanya tuh FOBO kan. Iya. Jadi malah nggak ngapa-ngapain. Iya, udah. Dan membiarkan orang lain yang mengambil keputusan, sehingga dia juga jadi tidak berani bertanggung jawab dong ya, gitu kan. Kalau saya mungkin tadi sudah sangat lengkap sebenarnya Lea dan Bu Dewi ya. Cuma saya tuh mikir ini mungkin kecurigaan saya. Generasi Z itu sekarang lebih berpikir bahwa ketika FOMO dan mengikuti tren itu bakal dapat semacam validitas, semacam pengakuan yang mungkin secara sederhana bisa dibahasakan sebagai kalau gue mau sukses kayaknya gue harus ikut tren itu deh. Justru kalau menurut saya tren itu harus difilter dulu, kalau oke ya silahkan, tapi kalau nggak perlu banget sih, karena itu nggak bikin sukses. Saya pikir itu ya untuk generasi Z. Jadi kalau teman-teman lihat saya di kampus mungkin bentuk saya paling beda gitu ya. Mungkin ya ini ada dosen gondrong ya, suka bercandaan, bikin konten yang mungkin cara-cara dari dosen lain nggak pernah diikuti gitu. Dan saya melihat FOMO itu penting nggak penting. Jadi kayak kalau trennya oke dan positif tadi seperti yang Lea sampaikan ya it's okay, tapi kalau misalnya enggak, kayaknya gue nggak bakal sukses juga dengan ikut tren itu. Kayaknya banyak energi yang lebih oke untuk ngelakuin hal yang lain deh dibandingkan ikut tren itu. Malah wasting time ya kalau misalnya. Wasting time ya. Oke. Mungkin aku juga mau nanya, gimana sih cara mengatasi si dampak negatif dari kecanduan gadget ini? Kan apa-apa kita udah baru beres kelas nih misalnya langsung scroll TikTok, bahkan atau di kelas juga scroll TikTok bisa. Iya bener juga ya. Bener. Boleh mau dijawab sama Mas Sakti? Langsung dari saya. Sebenarnya kita beruntung loh Unparian, kita punya nilai yang namanya humanum ya. Jadi kemarin saya baru lihat panduan soal AI bahkan hari ini. Sebenarnya salah satu mindset yang harus ditanamkan itu human centered mindset. Jadi apapun teknologinya, secanggih apapun, semua itu berpusat pada manusia. Jadi kita harus menanamkan pikiran bahwa kita yang ngatur teknologi, bukan kita yang jadi korban dan diatur oleh teknologi. Jadi misalnya kalau pagi hari ini dari yang simpel saja. Saya bukan orang yang rajin berdoa juga, tetapi dari pagi saya usahakan dulu, doa dulu, saya minum dulu, selesai dengan diri saya baru buka HP. Karena saya lihat trennya hari ini misalnya anak-anak baru bangun langsung buka HP. Aku juga mau nanya, how about baby boomer, Gen X, millennials menanggapi mental health ini gitu? Oke, berarti dari saya dulu ya, walaupun bukan baby boomers kok. Milenial nggak mau ya. Oke, jadi sebenarnya
peduli sih, menurut saya peduli gitu ya. Cuma memang bedanya kalau di Gen Z itu kan memang sangat diangkat terus gitu ya, terus kemudian dimasukin ke konten lah apalah gitu ya. Tapi sebenarnya kepedulian sih ada pastinya. Nah, cuma memang cara menanggapinya yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat yang generasi lebih tua misalnya kalau mengalami sedikit masalah dengan kesehatan mentalnya, ya memang ya udah saya datang ke profesional gitu ya. Saya coba cari bantuan profesional atau ya dia tahu nih harus bicara sama siapa. Lebih matang gitu, lebih matang. Tapi kalau misalnya yang lain kan mungkin Gen Z atau generasi yang lebih muda, yang penting orang lain pada tahu dulu nih, langsung posting gitu ya, langsung umumkan gitu. Padahal itu tidak membantu, malah membantu dia menjadi lebih cemas lagi ketika ada respon-respon dari netizen misalnya gitu kan ya. Gitu. Nah kan untuk kesehatan mental sendiri itu kadang-kadang punya pandangannya sendiri, kadang-kadang punya pandangan negatif malah. Kalau yang punya kena mental itu wah nggak waras dan lain-lainnya gitu. Itu boleh disampaikan mungkin pendapatnya? Iya betul. Nah itu juga buat pesan buat teman-teman Unparian ya. Jadi yang namanya sekarang seseorang mengalami gangguan gitu ya, atau misalnya mengalami kegelisahan yang membuat dia tidak berfungsi tadi secara seimbang, itu bukan berarti sakit jiwa loh gitu ya. Jadi perlu hati-hati dengan istilah tadi, karena itu kalau label itu dikenakan kepada orang gitu ya, bahwa kamu mengalami gangguan jiwa, itu tuh dia bisa kehilangan hak hukum. Itu efek panjangnya benar-benar ya, bisa kehilangan hak hukum gitu ya, dan itu menjadi malah merugikan. Jadi sebenarnya mengalami kegelisahan, mengalami ketidakseimbangan itu sangat wajar. Dibantulah sama profesional untuk lebih seimbang dan lebih mampu lagi untuk berfungsi secara optimal. Jadi kalau teman-teman menyadari bahwa itu bukan satu gangguan jiwa atau itu bukan sebuah stigma negatif, ya orang-orang akan lebih mau nih ketemu sama profesional untuk membantu dia mendapat sudut pandang lain, membantu dia untuk bisa melihat opsi-opsi, membantu dia untuk bisa tadi kembali seimbang. Intinya itu sih. Jadi it's okay ya buat ketemu orang-orang yang profesional, jangan merasa kayak takut gitu ya. Malah merasa nggak normal kan kebanyakan orang kalau kayak gitu. Justru sangat membantu. Karena pandangan-pandangannya mungkin berbeda dibanding pandangan dari teman-teman. Nggak harus ke profesional, kadang-kadang dosen-dosen juga kan bisa juga ditemui loh gitu ya untuk memberi bantuan gitu loh. Ada beberapa pandangan orang berpikir kalau yang depresi itu kamu mah kurang bersyukur aja itu gitu. Gimana itu pandangannya? Pernah dengar nggak kamu dibilang gitu? Pernah sih, agak sering malah ya kalau misalnya orang yang depresi itu katanya kurang bersyukur lah, atau mungkin stres karena diri sendiri yang emang ngebandingin kita sama orang lain lah gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, mungkin benar, ada benarnya juga. Ada beberapa orang yang bisa jadi mikir dia tuh kena gangguan mental tuh karena emang dia kebanyakan berangan-angan atau mungkin kebanyakan ekspektasinya gitu. Jadi dia stres sendiri, akhirnya dia yang ngerasa cemas dan juga nggak tenang lah gitu hidupnya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal bersyukur, menurut aku nggak semua orang yang kena gangguan mental tuh karena kurang bersyukur gitu. Ada juga emang faktor dari hal lain, misalnya ada masalah-masalah, mungkin masalah pribadi dengan keluarganya atau mungkin dengan lingkungan sekitarnya yang emang mengganggu kesehatan mental dia sendiri gitu. Jadi nggak cuma karena kurang bersyukur aja sih kalau dari aku pribadi. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Yang saya lihat trennya sekarang justru sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan juga ketika kita punya masalah mental. Yang saya lihat ada beberapa mahasiswa, Bu Dewi tahu lah, kemarin sempat ada mahasiswa yang nyari nama saya gitu kira-kira, karena saya memang suka ngobrol orangnya. Dan yang saya lihat trennya mahasiswa ini kadang-kadang cuma pengen didengar, bahkan mereka nggak butuh solusi loh. Iya betul. Jadi kalau Mas ini gimana ya, saya cuma dengerin, terus saya malah ngasih pertanyaan dan seterusnya. Oke deh Mas, kayaknya saya udah nemu deh dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya sih mungkin pesan untuk generasi Z, jangan terlalu percaya mitos dan membuat mitos-mitos yang ada itu menjadi sebuah kebenaran. Tetapi juga di satu sisi kita juga nggak berhak dong bilang ke orang ketika, wah kamu kurang bersyukur deh rasanya. Kadang mereka cuma butuh didengar sih, menurut saya itu kayaknya. Nah dari saya kebetulan nih banyak nih mahasiswa yang konsultasi itu bilang, sebel nih kalau cerita sama temen dibilangnya cuma kurang bersyukur. Kurang bersyukur gimana gitu ya, maksudnya
nggak sesimpel itu. Nah, memang betul yang namanya bersyukur. Ini mungkin istilah awam aja ya. Kamu mah kurang bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, menerima diri, menerima sesuatu itu butuh proses loh. Nah, prosesnya harus matang. Kitanya juga harus matang. Satu, dia benar-benar bisa menerima dirinya, baru dia bisa menerima situasi gitu ya. Jadi panjang nih proses bersyukur tuh, bukan cuma sekedar saya bersyukur gitu ya. Nah itu, jadi jangan juga cepet-cepet tuh ngejudge temen kita atau siapapun yang kita temani gitu ya. Oh kamu mah begini, karena yang dibutuhkan benar kata Mas Sakti, mereka butuh didengerin dulu. Nah itu membantu mereka untuk kembali menyeimbangkan lagi kondisi yang sedang tidak seimbang dan tidak stabil tadi. Ada juga nih pandangan kalau misalnya yang punya kena masalah mental lemah gitu. Sering dengar sih. Sering dengar ya. Ya. Boleh mungkin disampaikan pendapatnya. Iya, nambahin lagi jadi dari situ ya. Lemah. Nah, itu juga salah satu label kan. Ya, kurang bersyukur, lemah, apalah sakit gitu. Itu juga salah satu label-label yang membuat orang bukannya terbantu, tapi jadi kayak tervalidasi bahwa dia tidak mampu. Ketika tidak mampu, masuknya apa tadi? Ketidakseimbangan tadi kan, dia nggak seimbang dong. Kalau dia masih memiliki keseimbangan berpikirnya, dia masih tahu nih saya harus ngapain. Saya masih punya daya, saya masih punya upaya untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika orang memvalidasi kamu mah lemah, ya udah deh. Berarti kan orang kesannya menganggap dia tidak mampu. Makin terpuruk juga ya. Makin terpuruk gitu. Jadi ya memang yang mungkin perlu kita hindari ya buat teman-teman Unparian juga, bahwa kita tidak melabeli siapapun yang sedang mengalami masalah atau dia merasa mengalami gangguan berat dengan mentalnya. Jangan dilabeli apapun, tapi dengarkan dia, temani gitu ya, itu mungkin akan lebih membantu. Kalau istilah sekarang tuh jangan dijudge gitu ya. Jangan dijudge. We listen, we don't judge. Bener banget. Iya. Oke. Saya nambahin sedikit ya, Icin. Kalau ada mahasiswa nih datang ke saya pasti tanya ke dia. Lea bisa cerita juga, termasuk Lea hari ini ada di sini juga karena saya tahu dia ngapain aja gitu. Saya selalu pengen tahu dunia mahasiswa. Kenapa? Karena saya biasanya tanya, misalnya Lea gitu, kamu sibuk apa sekarang dan seterusnya. Dan ketika saya dengar mereka kerja atau berkarya di mana dan seterusnya, sekecil apapun, itu saya justru melihat anak ini sebenarnya punya masalah mental atau tidak, sebenarnya dia happy aja karena dia sudah bisa mengaktualisasikan dirinya untuk bekerja, dia bisa terbuka dengan lingkungan dan seterusnya. Dan mungkin saya nggak tahu, nanti mungkin Bu Dewi bisa memverifikasi ya, jangan-jangan bekerja ini juga bisa menjadi terapi juga ya Bu ya, mungkin ya bagi orang-orang yang kemudian menganggap dirinya ini aduh gue nggak sesukses teman gue deh, gue nggak. Tapi ketika dia bekerja, oh ternyata nggak juga ya, ternyata gue dibutuhin dan seterusnya. Jadi mungkin itu bisa jadi pendekatan yang baik. Jadi makanya yang di saya kalau bilang Mas ini saya enaknya semester ini ngapain ya dan seterusnya. Kamu punya berapa SKS dan seterusnya. Bisa nggak kamu sambil kerja atau magang atau apapun yang oh ya oke. Itu saya pikir positif sih. Ibu ya, mau ngomong dulu boleh? Nah, ini satu nih juga yang penting. Jadi ketika seseorang mau tetap sehat mental, dia itu harus punya cara untuk apa? Untuk mengatasi stresnya. Kita kalau di psikologi kita nyebutnya coping of stress gitu ya. Jadi dia punya punya cara, mekanisme untuk mengatasi stresnya. Lari ke hobi nih, tahu berarti harus tahu hobinya apa, yang membuat dia hidup tuh apa. Akhirnya dijalani dengan sungguh. Nah, tapi hati-hati juga jangan sampai ada yang disebutnya pelarian. Jadi tadi ngomongin soal kerja atau soal mengalihkan, tapi mengalihkannya itu bukan untuk kembali menyeimbangkan dirinya, tapi lebih ke pelarian. Pelarian tuh berarti tidak bertujuan. Biasanya gitu. Tidak ada tujuannya, terus kemudian menjadi lari dari masalah kali ya, gitu. Impulsif gitu ya. Jadi bukan kegiatan-kegiatan positif yang memang akan membuat seseorang merasa nyaman atau tumbuh, tapi justru nanti menguras energinya, menimbulkan masalah baru, nimbulin stres lagi gitu. Iya, malah nanti ujung-ujungnya meledak sendiri ya. Iya gitu. Jadi bisa dibedain tuh. Kalau pelarian biasanya tujuannya nggak jelas, bikin stres baru, nggak nyelesain masalah. Nah kita kan sebagai mungkin orang yang terdekat nih, siapa tahu ada kerabat kita atau teman kita yang ternyata memiliki masalah mental ini, atau mungkin bahkan kita sendiri ini. Gimana sih cara kita tahu kalau kita tuh memiliki masalah kesehatan mental gitu?
Kalau untuk mendeteksi ada masalah nggak sih dengan kita gitu ya, ya pasti satu ya tadi, ketika kita kok kayaknya sudah tidak mampu lagi berfungsi secara optimal dalam satu peran kita. Misalnya kita dalam pekerjaan kok kayaknya kita sulit konsentrasi, sebagai mahasiswa kita juga sulit fokus di kelas gitu ya, atau misalnya tidak bisa lagi belajar, tidak bisa tidur, itu biasanya hal-hal yang paling mendasar dulu. Gelisah. Nah itu boleh jadi tanda-tanda awal gitu ya, dan tidak tahu mesti nyelesainya gimana. Itu kalau dari sudut psikologis. Mungkin kalau dari teman-teman ada tambahan boleh. Kalau saya mungkin tambahannya, misalnya ini terjadi di kampus, itu pun yang disampaikan Bu Dewi jangan kemudian jadi langsung dasar membaptis diri dengan status wah saya sakit gitu ya. Saya pikir mungkin tindak lanjutnya yang lebih penting ya, Bu ya. Tindak lanjutnya berkonsultasilah, apalagi teman-teman yang di Unpar bisa langsung nanti ke Satgas Wellbeing ya. Kita ada tenaga klinis ringan lah ya Bu, mungkin bahasanya seperti itu ya, yang mungkin bisa lebih membantu teman-teman. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Oke. Kalau dari aku, jadi menurut aku ada dua tipe orang. Yang satu tuh orang yang kayak apa-apa tuh jadi oke-oke aja, ngewajarin segala hal, menormalisasi segala hal. Ada juga orang yang dikit-dikit worry gitu. Nah kalau aku tuh tipe orang yang pertama tadi, aku tuh kadang kalau misalnya aku udah ngerasa gelisah atau mungkin gak nyaman, aku tuh kadang tuh ngerasa kayak enggak deh ini mah harus biasa aja gitu. Nah terus jadinya tuh kadang kalau aku kayak gitu terus, ada satu titik di mana aku bisa membludak. Jadi aku tuh sering mendem perasaan aku sendiri, kayak nggak mau memvalidasi lah perasaan aku sendiri. Di saat aku udah ngerasa capek banget, terus semuanya jadi ketumpuk banget, akhirnya aku meledak di satu waktu itu gitu. Dan emang sih itu hal yang buruk juga ya. Tapi dari aku pribadi untuk mengatasi hal itu sih lebih ke punya teman cerita, atau mungkin punya teman yang kita percayai lah gitu. Orang yang kita percayai buat menampung hal yang kita pengen luapkan itu. Dan buat orang yang kedua tadi, yang dikit-dikit worry juga nggak bener juga kan. Lebih ke apa ya, self diagnosa jadinya. Terus juga dikit-dikit tuh ngerasa dianya nggak mampu lah, terus juga menurut aku jadi orang yang pesimis juga sih kalau orang yang kedua itu. Dan solusinya mungkin lebih ke cari hal yang mungkin lebih positif, karena menurut aku dengan kita join atau mungkin bergabung ke lingkungan yang positif tuh ngaruh banget ke diri kita sendiri gitu, cara pandang juga ngaruh gitu. Oke. Nah, kok kondisinya nih misalnya kita lagi sama-sama low, maksudnya kayak nggak positif nih, tapi ada teman kita yang pengen cerita juga, tapi kasihan kok nggak didengerin. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya? Ya ini dasar banget seorang konselor nih ya. Jadi memang betul ketika kita sedang low dan kita nggak siap, sebaiknya sih jangan. Sebenarnya gitu ya. Kamu kasih waktu deh. Misalnya oke, nggak hari ini, tapi aku mau dengerin, tapi nggak hari ini misalnya gitu ya. Tapi kalau sampai nggak bisa menolak atau misalnya nggak bisa menghindar, gimana kita mencoba menjadikan diri kita positif dengan pikiran kita gitu. Jadi yang bisa kita kontrol kan satu pikiran ya, dan yang bisa kita kontrol ya diri kita gitu ya. Jadi gimana satu, tidak ke bawah low gitu ya, tidak tambah turun, tapi bisa nge-up sedikit gitu ya, nge-up sedikit diri kita. Tapi kalau memang nggak mampu, menurut saya ya jangan gitu. Gitu. Tapi kalau dari aku nih kan misalnya ada orang datang dan bener nggak bisa kita tolak gitu aja gitu kan, nggak enakan lah. Terus kalau misalnya kita tuh ikutan curhat ke dia, malah disebutnya tuh adu nasib tuh. Betul. Gimana sih sebenarnya biar kita tuh bisa ngatasin omongan-omongan orang yang kayak gitu. Karena kan masih banyak orang yang sering bilang kalau kita saling curhat tuh malah jadi adu nasib kan. Nah itu memang ada yang paling kesal ya, orang mau cerita terus dia bilang iya gue juga gitu gitu. Malah saling memvalidasi. Iya, gue nggak butuh kayak saing-saingan gitu ya, bener. Memang kalau ada orang bermasalah pengen cerita, ya memang kita harus bisa menahan diri untuk kita dengerin dulu. Gitu. Itu memang butuh kematangan tentunya ya. Jadi kita dengerin dulu karena dia yang sedang butuh cerita. Kalau kita butuh cerita lagi ya bisa dilihat ya situasinya emang dia siap atau enggak. Kalau nggak siap ya jangan adu nasib sama dia, benar. Jadi emang mungkin ya kesal juga ya kalau orang lagi butuh didengerin. Berarti harus lihat situasinya juga. Iya, lihat situasi. Mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana sih peran dari teman sama anggota keluarga tuh dalam membantu menangani masalah kesehatan mental ini gitu? Penting banget kah atau gimana? Mau dari siapa dulu? Dari Bu dulu dong. Ini klinis sangat. Nanti saya mungkin nanti bisa tambahkan dari sisi keluarga karena saya sudah berkeluarga. Silakan Bu Dewi. Nah betul banget ya teman-teman Unparian, bahwa faktor teman, keluarga, dan lingkungan terdekat itu sebenarnya satu faktor yang paling penting membentuk
dinamika orang itu. Jadi ketika seseorang itu mengalami masalah pun bisa jadi faktornya justru orang terdekat. Yang paling rentan bikin masalah tuh biasanya orang terdekat. Nah, tapi orang terdekat juga ya jadi punya potensi paling besar untuk membantu dia memulihkan segala macam yang terjadi dengan diri dia. Jadi kalau dibilang support orang terdekat penting, pasti penting. Tapi ada juga yang saya temukan banyak klien-klien itu justru orang terdekat ini kan yang membuat masalah. Justru dia harus dijauhkan. Karena bawanya negatif gitu. Nah jadi memang harus dilihat dulu sih ya per kasusnya, benar nggak sih si orang-orang terdekat ini justru mensupport dia untuk lebih sehat secara mental atau justru makin menjatuhkan dia. Ketika itu makin menjatuhkan, ya itu tadi yang benar kata kamu, harus ketemu nih orang lain atau orang yang lebih positif untuk membantu dia lebih kuat dan bisa membantu dia lebih sehat. Sedikit tambahan mungkin nanti sebelum ke Lea ya. Saya akan lihat dari beberapa sisi. Tapi kalau dari keluarga tentu ya, bahkan kemarin sih sempat happening ada istilah parenting lah dan seterusnya. Tetapi saya pikir orang terdekat ini juga nggak hanya orang tua, tetapi dalam pertemanan saya pikir itu tadi ya, kata kuncinya bagaimana kita bisa berbagi energi positif. Artinya kalau dikaitkan dengan podcast kita yang sangat mengedukasi hari ini gitu ya, saya pikir kita harus memahami secara personal bahwa kita ini nggak hanya berperan untuk diri kita sendiri. Sengaja atau tidak, kita juga berperan untuk orang terdekat kita. Makanya sebisa mungkin kita harus paham, kita ini harus terus positif, ya harus punya, tadi Bu Dewi sudah sampaikan coping stress strategi mungkin ya, gimana caranya kemudian bisa lebih positif sehingga orang-orang di sekitar kita, di circle kita bisa positif. Dan tips bagi teman-teman Gen Z yang mungkin juga sekarang mahasiswa dan seterusnya, ya kemudian buatlah circle yang sehat ya, entah apapun peranmu ya. Jadi ketika misalnya Lea kemudian punya circle, ya dia berperan menjadi apa di situ? Apakah dia kemudian orang yang nge-lead circle itu, atau kemudian ketika circle-nya Lea ini sudah tidak benar-benar bisa positif bagi dirinya, ya mungkin bisa pindah circle dan seterusnya. Tetapi pertemanan kita nggak pilih-pilih, tapi circle bisa saja kita pilih. Saya pikir itu sih. Betul. Oke, dari aku, kalau dari aku pribadi sih kan nggak semua keluarga tuh aware juga tentang kesehatan mental anaknya, atau mungkin orang tuanya juga bisa jadi kena gangguan mental juga, tapi anaknya nggak bisa tahu gitu kan. Jadi lebih ke ini sih, saling ngerti aja, nggak harus kita yang selalu dimengerti sama orang tua atau sebaliknya gitu. Jangan orang tua yang selalu mau dimengerti sama anaknya gitu, karena kita nggak tahu anak ataupun orang tua kita tuh lagi ada di posisi seperti apa, lagi ada di kondisi seperti apa. Terus kalau dari teman tentunya penting banget, benar kata Mas Sakti, kita tuh harus bisa pilih-pilih circle kita kayak gimana. Temen tuh sengaruh itu sama kehidupan aku gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita bisa ngelihat atau mungkin ngedeteksi lah ini orang tuh gimana sih kira-kira kedepannya tuh bakal berdampak apa sama kita. Kalau bisa tuh lebih kasih gap lah dikit gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa langsung jauhin dia, ya udah, yang penting jangan biarin diri kamu tuh kemakan semua omongan dia, atau mungkin semua yang dia pikirin tuh jadi kamu pikirin juga gitu. Mungkin terakhir Ibu. Oke, sebagai penutup ya sekalian, melengkapi yang tadi, jadi kembali ya, yang bisa kita kontrol kan diri kita. Nah, kita juga nggak bisa berharap lingkungan sekitar, teman kita, keluarga itu akan memvalidasi positif atau memberikan support atau mendukung. Ketika itu nggak ada, hanya kita yang bisa memberikan support buat diri kita. Nah, latihan. Kalau saya sih selalu bilangnya latihan, karena saya nggak bilang sekarang saya ngomong terus orang bisa berubah. Latihan gimana saya bisa mensupport diri saya sendiri ketika tidak ada orang lain yang bisa mensupport kita, tidak ada keluarga yang bisa support kita. Jadi bagaimana kita mensugesti positif gitu ya, memberi kata-kata positif buat diri kita, kita menghargai diri kita sendiri, apa yang sudah kita raih, bahkan sekecil apapun, itu menjadi salah satu yang membantu, karena yang bisa ngatur cuma kita, tapi kalau kita berharap sama orang, nah itu yang menjadi berat. Jadi teman-teman latihan ya, Unparian untuk bisa mensupport dirinya masing-masing. Mungkin mau disampaikan ke Unparian semua, ada kata-kata terakhir, Kata-kata hari ini. Mas Sakti itu kayaknya. Kata-kata hari ini gitu, buat menutup podcast. Dari saya dulu mungkin ya. Boleh. Sedikit dari saya, kalau kita, yang saya lihat juga nih Gen Z, itu biasanya selalu membandingin privilege yang mereka punya. Ya, saya cuma mau bilang bahwa sekecil apapun kita ini punya privilege kita masing-masing.
Itu harus kita percayai ya. Artinya apa? Kalau dirangkai dengan kata-kata, nah ini agak rumit nih. Kalau dirangkai dengan kata-kata, percayalah bahwa kita ini punya privilege, ya. Kita ini punya privilege yang itu bisa jadi modal yang baik untuk kita memandang atau memiliki mentalitas yang lebih baik. Jadi intinya itu privilege. Kita punya privilege dan privilege itu sekecil apapun, sebeda apapun dengan orang lain, itu bisa mempengaruhi cara pandang kita yang lebih positif untuk menghadapi dunia ini. Gitu sih. Dari saya, oke Unparian, teman-teman nih coba satu ya, pertama, jangan takut untuk mengatakan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Tidak baik-baik saja, ya nggak apa-apa. It's okay kalau kamu lagi merasa tidak baik. Setiap manusia pasti ada masanya. Cuma bagaimana teman-teman berlatih untuk tadi ya, untuk bagaimana kembali lagi menyeimbangkan diri ke teman-teman untuk bisa kembali ke posisi seimbang sehingga bisa berfungsi secara baik. Tapi kalau tidak bisa, jangan takut cari bantuan juga. Itu bukan berarti sakit, itu bukan berarti gangguan yang berat, tapi teman-teman butuh orang lain, butuh pandangan lain, dan butuh masukan-masukan yang mungkin tidak terpikir ketika seorang dalam keadaan tidak seimbang, gitu ya. Oke. Dari aku bener banget, poin terpenting itu adalah it's okay to not be okay gitu. Jadi kalaupun kamu ngerasa nggak oke itu normal. Semua orang juga bisa ngerasain hal itu, jangan ngerasa sendiri lah. Oke, terima kasih. Hari ini tuh banyak banget insight-nya yang masuk ya ke aku. Jadi sekalian belajar juga nih, gitu. Aku juga ya sekalian kan? belajar. Ya kan? Oke, mungkin segitu dulu aja dari Ngompar kali ini. Aku Tania, mungkin pamit undur diri. Aku Lea pamit undur diri. Hai, saya Dewi, saya pamit undur diri. Saya Sakti, kita ketemu lagi nanti. Segitu dulu, sampai ketemu lagi di konten Ngompar selanjutnya. Ngompar, ngomongin Onpar, ngomongin apa lagi sih? Dah. See you. See you.